Kebanyakan dari netizen-netizen Indonesia ini meminta bahwa perombakan harus terjadi dalam tubuh PBVSI demi kemajuan nasional. Tampaknya netizen Indonesia memiliki pengamatan yang lebih jeli, di mana ada kalanya ucapan benar dan adanya ucapan salah. Namun pesimistis ini akan semakin tajam dengan tuntutan perubahan besar jika Indonesia tidak I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can... Imbas hasil kalah yang diraih oleh tim nasional Indonesia atas Hong Kong memang berdampak besar pada sisi negatif, di mana para penggemar mulai mempertanyakan apa maksud dan keputusan yang diambil oleh PBVSI ini benar atau salah. Sebab seharusnya memang Indonesia mengirimkan tim inti. Ketika para pemain dari Vietnam sampai dengan para pemain dari Hong Kong rata-rata adalah pemain senior, Indonesia malah mengirimkan pemain-pemain junior. Kekalahan yang diraih oleh Indonesia ini pun langsung mendapatkan beragam reaksi yang begitu sangat keras sekali. Beberapa komentar sinis di akun PBVSI, bahkan sampai dengan akun-akun Valigram tampaknya menjadi salah satu sarana bahwa para penggemar ingin perubahan maksimal. Memang alasan PBVSI cukup baik sekali, di mana tidak memainkan full squad terbaik karena ingin memberikan pengalaman, di mana dalam pengutaraannya, Ketua Umum PBVSI, Komjen Val Prun, Imam Sujarwo, menjelaskan secara logis betapa pihaknya tetap bertekad memberikan yang maksimal buat voli Indonesia, meskipun tim bermaterikan pemain muda. Yang ingin saya sampaikan bahwa dari dua-duanya itu PBVSI mengirimkan perwakilan, dan tim yang kita kirim yang putri adalah lapis kedua dari para atlet voli yang ada di Indonesia. Karena AFC Challenge Cup, baik yang putra maupun putri, itu adalah bersamaan dengan dilaksanakannya event bergengsi di Indonesia yaitu Proliga, yang sekarang sudah mau memasuki babak atau putaran kedua. Inilah yang awalnya mau kita gunakan untuk tim senior, bisa berangkat mengikuti AFC Challenge Cup, baik itu putra maupun putri. Tapi rupanya memang waktunya tidak cukup untuk Proliga ini, menghadapi putaran kedua. Jadi mereka para pemain senior fokus pada Proliga, karena waktunya sangat mepet. Nanti kalau berangkat ke Filipina yang putri pulang ke sini, 5 hari lagi mereka harus main Proliga. Pihak klub ingin fokus pada Proliga karena takut para pemain cedera, takut staminanya turun, dan lain sebagainya. Sehingga yang kita kirim adalah lapis kedua, ujarnya. Namun tampaknya alasan-alasan itu tidak cukup untuk tidak mendapatkan kritikan keras dari para penggemar. Ketika klub-klub Proliga tidak memberikan izin, seluruh penggemar Indonesia makin geram karena menganggap bahwa PBVSI tidak bisa mengatur jadwal dan mengendalikan semuanya. Kritikan pedas itu makin menjadi-jadi, di mana banyak sekali tokoh-tokoh besar yang angkat bicara mengenai kasusnya tersebut. Jadi ada satu federasi olahraga beregu yang dipimpin oleh orang-orang koalis yang dengan berliannya punya pikiran memilih kirim anak muda minim pengalaman internasional untuk bertanding di level Asia. Pemain-pemain ini Desember lalu masih tanding di Kejurnas U19, tapi di set kedua barusan hampir saja melakukan perfect EV comeback. Memang sebagus itu potensi cabur ini, tapi federasinya emang antik, ujar akun Ibam Hariri. Memang Ibam Hariri di dalam komentarnya menyebutkan bahwa ia tidak menyindir PBVSI, akan tetapi hanya menyindir olahraga lain. Akan tetapi tampaknya seluruh netizen di dalam komentarnya menyudutkan bahwa yang dituju adalah PBVSI. Tak ayal selain meminta untuk perombakan drastis, dalam beberapa komentar pedas sekali, beberapa netizen menuntut bahwa harus ada perubahan demi prestasi timnas, dan mereka langsung bertujuan bahwa PBVSI harus dirombak semuanya total. Permintaan netizen ini cukup keras, karena baru satu laga mereka meminta bahwa dari mulai ketua sampai yang lainnya harus dirubah secara total demi kemajuan voli Indonesia. Masa lihat di wawancara lebih mementingkan SEA Games ketimbang AFC. Padahal kalender resmi VFB AFC Challenge VNL dalam hati bilang gini, aku gak perlu saran kalian, gak perlu kritik kalian, karena kalian hanya renyahan kerupuk bagiku. Kalian itu gak tahu akan dunia voli, kalian hanya tahu nonton voli. AFC kasta senior yang main U20, katanya regenerasi. Sedangkan turnamen yang U19, U20, U23 tidak ikut. Wahai PBVSI.
Kalau tujuannya regenerasi yang dikirim tim kelas B, ini malah kelas C, yang bikin keputusan gak mikir panjang, yang bikin jadwal kompetisinya gak kacau. Regenerasi katanya, ini kan AFC ajang senior, kalau mau regenerasi kan ada turnamen U19, U20, U23, kenapa turnamen itu gak ikut wahai PBVSI? Apakah pengurus PBVSI gak paham poli? Mereka jadi pengurus PBVSI hanya untuk bisnis mereka, hanya ingin makan uang haram dari sponsor, sedangkan uang sponsor hanya untuk atlet dan fasilitas. Rombak pengurus PBVSI. Dengan Hong Kong kalah, memalukan apa gak pemain lain Indonesia ini dengan 270 rakyatnya? Kok itu yang dipilih atau memang pelatih dan pengurusnya yang gak becus? Kok untuk membela negara dianggap sepele dengan pemain yang asal-asalan? PBVSI harus diisi orang seperti Pak Erick Thohir. Mohon Pak Menteri Dito Aritejo bisa menanggapi keluhan masyarakat pencinta voli Indonesia. Kebanyakan dari netizen Indonesia ini meminta bahwa perombakan harus terjadi dalam tubuh PBVSI demi kemajuan nasional. Tampaknya netizen Indonesia memiliki pengamatan yang lebih jeli, di mana ada kalanya ucapan benar dan adanya ucapan salah. Namun pesimistis ini akan semakin tajam dengan tuntutan perubahan besar jika Indonesia tidak mampu meraih kemenangan-kemenangan ke depannya. Jadi dapat disimpulkan dampak kalah di pertandingan tersebut. Selain penonton sepi, PBVSI diminta dirubah dari mulai ketua sampai dengan yang lainnya. Akankah ucapan netizen ini berpengaruh seperti kasus PSSI sehingga mendapatkan perhatian yang besar? Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me, respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.